Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ba'da salatil fajr, Allah mudahkan bagi kita semua yang hadir di sini ibadah fauqal ibadah, ibadah di atas ibadah, di mana kita melaksanakan salat fajar berjamaah, dan Allah mudahkan setelah itu kita melaksanakan salat 5 waktu dan menuntut ilmu. Maka ini adalah kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri. Jangan malas. Berapa dari manusia diharamkan dari perkara ini, meskipun dekat ataupun jauh, maka susah untuk mendapatkan keutamaan salat berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu. Maka wajib bagi kalian untuk mensyukuri nikmat ini, dan jika kalian tidak mensyukuri nikmat ini, Allah akan mengharamkan kebaikan ini dari kalian. Sesuai ucapannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, tunggulah adab yang perih dan pedih. Di antaranya kalian akan diharamkan dari kebaikan. Maka berapa dari manusia diharamkan dari kebaikan? Dia dalam keadaan kebaikan, dalam ilmu, dan dalam keadaan duduk bersama ulama ahlus sunnah dan dalam komunitas ahlus sunnah, tiba-tiba dijauhkan. Maka itu adalah karena tidak mensyukuri nikmat Allah, dan bisa jadi tanpa sebab kalian pun keluar dari pondok ini, baik sebab sesuatu atau tidak sesuatu. Maka Allah jika menginginkan keburukan, Dia akan memudahkan untuk keburukan itu diberikan kepada kalian. Dan di pelajaran juga yang lalu kami sebutkan, seseorang menuntut ilmu dan memahami ilmu agama, itu berarti Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Sehingga kita jika mendapati anak-anak kita mulai membaca Al-Quran, berarti bersyukur, karena Allah menginginkan kebaikan padanya. Sesuai hadis Muawiyah yang muttafaqun alaih, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillah bihi khairan. Barang siapa jika Allah menginginkan kebaikan kepada orang ini, maka yufaqihu fiddin, Allah akan menjadikan dia faqih kepada agama. Ini saja cukup. Allah menginginkan kebaikan kepada orang ini dunia dan hari akhirat, Allah akan menjadikan kebaikan padanya di dunia dan akhirat itu dengan menjadikan dia menuntut ilmu. Oleh sebab itu, jika anak-anak kita mulai menuntut ilmu syar'i yang baik, maka bimbinglah kepada jalan yang baik tersebut. Karena Allah telah mengilhamkan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita akan menjadi baik di dunia dan akhiratnya masuk surga. Maka apa yang Allah mudahkan kepada kita wajib kita syukuri. Karena setelah sholat kita melaksanakan pelajaran, setiap sholat kita melaksanakan majelis ilmu, otomatis setelah sholat ibadah kepada ibadah, ini kenikmatan yang besar. Dan pada kesempatan hari ini kita masih dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Ilm. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi, semua mentasmi'nya, namun karena kita mengejar waktu juga, maka sekarang mentasmi bagi yang mereka wali-walinya ada di sini. Abu Usamah Depok, Rois, kemudian Rufan, ibunya ada di sini. Dipersilahkan
anak-anak kita, kan bapaknya ada juga ngajar ya. Baik, anak-anak kita berarti berapa? 5. Usama, Iqra. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad an Salih an Ibn Shihab an Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi kitabihi rajulan wa amarahu an yadfa'ahu ila adimil bahrain fadafa'ahu adimul bahrain ila Kisra falamma qara'ahu mazzaqahu fahasibatu anna ibn Musayyib qala fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yumazzaqu kullu mumazzaq. Insyaallah yang lainnya setelah pelajaran. Namun Rafiq, coba Rafiq, kasih ke Rafiq. Bapaknya ada. Indak ya Rafiq. Pertanyaan tentang rijal qum. Iqra al-matan. Sanad. Haddatsana Ismail bin Abdullah. Taib. Siapa Ismail ibnu Abdullah? Ismail bin Abi Uwais. Ismail ibnu Abi Uwais. Apa kedekatannya dengan Imam Malik? Hey, you. Lihat sini. Apa kedekatannya dengan Imam Malik? Tetangga, mertua, nggak tahu. Hah? Keponakan. Dia manggil ke Imam Malik apa? Hah? Khol. Taib. Khol itu adalah paman dari pihak ibu. Karena Imam Malik dengan Ismail adalah adik kakak dari perempuan. Taib. Fi ay tabaqah? 10. Tabaqah ke-10. Taib. Iqra. Haddatsani Ibrahim bin Sa'ad. Siapa Ibrahim ibnu Sa'ad? Dari para sahabat, apa jabatannya? You. Cucunya siapa? Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Rahman. Abdurrahman bin Man? Bin Auf. Bilang, dia cucunya Abdurrahman ibnu Auf. Dia di tabaqah keberapa? 8. Taib. Apa tabaqah ke-8? Al-Wusta minat itba'at tabi'in. Ahsan. Al-Wusta, pertengahan dari itba'ut tabi'in. An Saleh, man Saleh huna? Saleh bin Kaisan. Mahaluh. Istiqah. Dari mana dia? Istiqah sabutun. Al-Madani. Al-Madani wa asalnya Ad-Dausi. Ad-Dausi dari Yaman seperti Abu Hurairah. Ibnu Syihab masmuh? Az-Zuhri Muhammad ibnu Muslim ibnu Abdullah. Bukan Abdullah. Ibnu Ubaidillah. Baik. Imam Az-Zuhri di tabaqahnya ada juga namanya seperti itu, Muhammad ibnu Muslim. Siapa? Kemarin saya kasih apa enggak? Muhammad ibnu Muslim bin Tadrus Abu Zubair Mudallis di zamannya. Baik. Khalas yakfi. Awas, apa yang kami berikan dari ilmu rijal itu juga difahami dan dihafal, karena tujuan kita belajar kitab Sahih Al-Bukhari bukan hanya babnya bab ilmu, kemudian hanya membahas matan saja, pembahasan tentang ilmu, tetapi sanad-sanad di sini yang paling penting, juga penting. Karena dengan kalian mempelajari ilmu rijal, sanad, kalian akan menjadi muhaddits. Maka di zaman now banyak orang-orang yang belajar agama tetapi tidak menjadi muhaddits. Bahkan yang kuliah di Jamiah Islamiyah, maka pulang 5 tahun membawa gelar LC misalnya,
kuliahnya di mana bang? Di fakultas hadis. Bang, coba hadis ini bagaimana keadaannya? Nggak tahu. Udah katanya belajar ilmu hadis. Ya itu fakultas saja. Kalau masalah menjadi muhadis, nggak bisa lah. Karena ilmu hadis yang kita pelajari dengan Syekh kami Mukbil banyak ilmunya. Pertama ilmu rijal seperti ini. Dan ini dari pengakuan orang yang kuliah di Jami'ah atau University Madinah. Di saat datang menziarahi kita, dia memeluk punggung ataupun pundak kita. Bersyukur kamu di sini. Awas kalau kamu pulang nggak bisa menjadi muhadis. Karena kita di Jami'ah Islamiyah belajar kuliah hadis tidak seperti di tempat Syekh Mukbil. Syekh Mukbil setiap hari memberikan kajian Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan Jami'us Sahih semuanya dengan sanad. Semua tiap hari bergumul dengan sanad. Adapun kita tidak ada pembacaan Sahih Al-Bukhari, Muslim ataupun mempelajari sanad. Maka mereka di sana mempelajari kitab, bahkan dia bicara dengan kita mempelajari muqarrar kitab Tadribu Rawi yang ditulis dari Syarah Takrib An-Nawawi, ditulis oleh As-Suyuti. Maka syarah dari Takrib An-Nawawi itu dipelajari 4 tahun. Kita belajar di tempat Syekh Mukbil 6 bulan. Beda antara kuliah di Jami'ah Islamiyah dengan takhassus dengan Syekh. Maka dengan Syekh seperti sekarang tiap hari kita memberikan kajian kepada kalian 4 kali pertemuan setelah sholat. Meskipun Syekh Mukbil 3 kali, ba'da duhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib. Kita tambah ba'dal fajr. Kalau Syekh Mukbil tidak mengajar ba'dal fajr, disuruh menghafal Al-Quran. Kalau kita jadikan menghafal Al-Quran pagi, antum jam 8 seterusnya. Kesimpulannya, takhassus atau talaki seperti yang ada pada kita itu lebih baik daripada belajar-belajar dalam keadaan kelas-kelas. Maka orang datang baru masuk ke kelas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi talaki langsung bertemu dengan guru besar, diberikan ilmu meskipun dia keteteran pertama sebulan, 2 bulan seperti dulu Usamah waktu datang atau Pandu. Namun setelah itu sama. Karena orang Indonesia cerdas. Sumber daya manusianya, IQ-nya tinggi. Dan itu diakui orang-orang Asia yang matanya sipit-sipit. Nah itu IQ-nya tinggi. Orang Jepang, orang Cina, orang Indonesia itu sipit, IQ-nya tinggi. Orang Batam. Maka alhamdulillah kita menggunakan sumber daya akal manusia kita yang benar dan baik. Maka kita dapati santri-santri yang datang baru masuk, wah pada setoran. Gimana menghafal? Dalam pelajaran tiap hari semua menghafal. Matan Al-Ajrumiyah, Sahih Al-Bukhari, atau Qiraah Asyarah. Insyaallah kita rindu kepada Qiraah Asyarah. Kita kembali mempelajari Al-Quran, Qiraah Asyarah. Ataupun kitab Tauhid, Store. Ataupun kitab Fikih Asy-Syaukani. Semua setoran. Belum Qur'annya harus setor tiap hari. Maka akan pertama kali berat. Namun setelah itu terbiasa. Adapun orang-orang yang belajar seperti ini kemudian belajar di Jami'ah Islamiyah santai. Maka dosen tidak mengajar kecuali sepekan 2 jam atau 4 jam. Ustadz Fulan atau Profesor Fulan, profesor tinggi. Maka mengajarnya berapa jam? 4 jam dalam 1 pekan. Dan di sana liburnya 3 bulan. Jadi naik kelas libur 3 bulan. Pulang ke Indonesia ilmunya hilang. Dan seterusnya. Maka bersyukurlah kalian. Maka di sini kita mempelajari ilmu rijal. Dan ilmu rijal ini yang akan menjadikan kalian menjadi muhaddis. Maka dihafal, dicatat. Kembali kita kepada sanad. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnul Muqatil. Muhammad ibnul Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi. Akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Anas ibn Malik.
kataban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kitaban au arada an yaktuba faqila lahu innahum la yaqrauna kitaban illa mahtuman fatakhadha khatiman min fiddatin naqshuhu Muhammadun Rasulullah ka'anni angduru ila bayadihi fi yadihi faqultu liqatadah man qala naqshuhu Muhammadun Rasulullah qala Anas. Maka di dalam hadis yang agung ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya haddatsana Muhammad ibnul Muqatil, dia adalah Al-Marwazi Al-Kisai dan dia hidup di Tabaqah yang ke-10. Apa makna Tabaqah yang ke-10? Awas sering kita ulang. Mereka orang-orang yang hanya belajar kepada Tabaqah yang ke-7 dari Itba'ut Tabi'in. Maka mereka hanya belajar kepada Imam Malik, Imam Laits Ibnu Sa'ad dan imam-imam yang lainnya dari Itba'ut Tabi'in, dan mereka tidak pernah bertemu dengan para tabi'in. Tidak pernah bertemu dengan Qatadah atau Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair atau Al-Hasan Al-Basri atau Muhammad ibn Sirin yang tabaqahnya tabi'in. Mereka tidak mengetahui, tidak bertemu. Maka mereka kebanyakan guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Di tabaqah yang ke-10 gurunya Imam Al-Bukhari. Maka di sini Muhammad ibnu Muqatil di tabaqah yang ke-10. Dan dia kedudukannya rawi yang thiqah. Dikatakan oleh Imam Abu Hatim Saduq, dan berkata Imam Al-Bukhari rawa anhu sab'ina haditsan. Imam Al-Bukhari butuh kepada gurunya ini Muhammad ibnu Muqatil sekitar 70 hadis. Dia menyebutkan di sahihnya. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah. Awas, siapa di sini Abdullah? Abdullah yang diinginkan di sini Abdullah ibnul Mubarak Al-Handoli. Maka di sini dari pengetahuan ilmu rijal juga Imam Al-Bukhari kadang-kadang meringkas seperti di sanad ini Abdullah. Siapa nama Abdullah pada zaman itu? Ada ribuan. Maka di sini kita mempelajari sanad, tahu siapa Abdullah di sini. Dari mana tahu Abdullah ini ada gurunya dan ada muridnya? Maka dari muridnya Muhammad ibnu Muqatil. Dilihat tadi siapa muridnya Muhammad ibnu Muqatil dan siapa gurunya nanti Syu'bah. Nah, berarti siapa Abdullah di sini diketahui siapa dia? Abdullah ibnul Mubarak. Seperti di pelajaran yang lalu yang antum setor tadi. An Saleh. Siapa Saleh? Diketahui Saleh ibnu Kaisan. Namun Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis dalam keadaan ingin memperpendek nama-nama rawi agar tidak panjang dan mudah dihafal, maka Saleh siapa? Saleh banyak. Namun Saleh di sini yang diinginkan Saleh ibnu Kaisan. Dan juga Az-Zuhri. Siapa Az-Zuhri? Az-Zuhri adalah nisbah kepada negeri. Berapa dari kaum muhaddisin dari laqabnya Az-Zuhri? Namun yang diinginkan Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri. Maka pemutlakan ataupun singkatan-singkatan ini bisa difahami bagi mereka para muhaddisin. Mereka orang-orang yang memahami sanad. Maka di sini pun Abdullah. Siapa Abdullah? Banyak sekali rawi Abdullah. Namun diketahui dari murid dan gurunya. Dia murid dari Syu'bah seperti di sanad. Dan dia guru dari Muhammad ibnu Muqatil. Berarti siapa? Abdullah ibnul Mubarak. Maka siapa itu Abdullah ibnul Mubarak? Abdullah ibnul Mubarak Al-Handoli Al-Marwazi. Sama berarti dua sanad ini dari Al-Marwazi. Muhammad ibnu Muqatil Al-Marwazi. Abdullah ibnul Mubarak Al-Marwazi Al-Handoli. Dan Abdullah ibnul Mubarak di tabaqah yang ke-8. Nah, siapa lagi tabaqah yang ke-8 tadi telah kita lewati?
Tabaqah yang ke-8 tabaqah pertengahan dari itba at-tabi'in. Berarti tabaqah yang ke-8 dia hidup di zaman keemasan dari Al-Qurun Al-Mufaddalah. Dan Abdullah bin Mubarak hidup di tabaqah yang ke-8 berarti bersama siapa? Ingat siapa lagi yang di tabaqah yang ke-8? Hamad ibnu Zaid, Hamad ibnu Salamah, siapa lagi? Sufyan ibnu Uyainah. Maka mereka satu zaman pada saat itu. Satu angkatan, satu gelombang. Seperti antum dulu belajar dengan Syekh Mukbil dengan siapa? Dengan fulan, itu satu gelombang. Kalau si LB masih ada di sana tapi dia duluan 4 tahun. Kalau Pak Daeng demikian dan demikian. Kalau si fulan demikian dan demikian. Semua orang tahu tingkatan-tingkatan itu. Itu maknanya. Demikian pula rutbah di sini tabaqah keberapa untuk mengetahui bagaimana dia kedudukan belajar dengan para ulama di zaman siapa. Adapun kedudukan dia dari segi ilmu hadis, maka dia thiqatun sabtun. Dia adalah imam. Abdullah bin Mubarak ma'ruf. Dia imam. Dan dia hidup berkelana di berbagai negeri. Maka dia dari Al-Marwazi, dari Basrah, dari Maru, negara Maru, mim ra wau Marwu menjadi Marwazi. Dari Basrah. Kemudian dia tinggal di Syam. Di mana Syam? Sekarang Suria. Kemudian dia tinggal di Yaman pernah, atau asalnya dari Yaman, kemudian tinggal di Mesir, kemudian tinggal di Kufah, dan jadilah imam di sana. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Abu Ishaq Al-Fuzari, imamul muslimin. Maka dia adalah imamnya kaum muslimin. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun imam. Maka laqab-laqabnya semua para ulama menyanjung dia dalam keadaan tinggi. Dan Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan ijtama'a fihi fiqhun was-sakha was-syuja'ah wa ghazwun wa asya. Maka terkumpul pada alim ini ilmu fikih dan juga keberanian, dan dia orang yang banyak melaksanakan jihad di zamannya. Maka orang yang gagah berani, bukan penakut, bukan pengecut. Dan berkata Al-Hakim An-Naisaburi sahibul Mustadrak, imamun fi asrihi, bahwa dia adalah imam di zamannya. Hafidun thiqah, dan dia adalah hafid, hafalannya sangat kuat, dan thiqah. Dan berkata Imam Ahmad, dan Imam Ahmad termasuk dari muridnya, min ruwatil ilm wa ahli dzat wa rajulun sahibu hadis hafid. Maka dia adalah dari ahlul ilm dan sahibu hadis. Dia itu orang yang bergumul dengan ilmu hadis, dan dia hafid, hafalannya sangat kuat. Lam yakun fi zamani Ibnil Mubarak ahadun atlaba lil ilm minhu. Maka tidak didapati orang-orang di zaman Abdullah bin Mubarak yang menuntut ilmu lebih dari dia. Rahala ilal Yaman. Ini dia tadi kami bilang dia petualang. Maka dia menuntut ilmu ke Yaman. Kemudian menuntut ilmu ke Suria. Kemudian ke Basrah. Dan kemudian di Kufah dia duduk mengajar. Maka menjadi Al-Marwazi. Dan banyak lagi ucapan Imam Ahmad kita tinggalkan dari pujian-pujian yang agung. Dan berkata Al-Auza'i imam, dan dia merupakan termasuk dari gurunya. Lau ra'ait Ibn al-Mubarak lakurrat ainaik. Jika kamu melihat Ibnul Mubarak, kamu akan merasa tentram dengannya. Lihat bagaimana menunjukkan akhlak Abdullah bin Mubarak. Namun ada kaum muslimin jika ingin bicara dengannya
mungkin kalian malas. Bertemu dengannya mungkin kalian malas. Dari sifat yang buruk, dari sifat arogan, dari sifat sumbu pendek, mudah meledak, sehingga tidak mau untuk bicara dengannya. Namun disifatkan oleh Al-Auza'i yang merupakan gurunya, jika kamu duduk dan berbicara dengan Abdullah ibn Mubarak, kamu akan tenang. Maka orang-orang yang seperti ini nikmat dijadikan teman. Karena mempunyai akhlak, duduk dengannya tidak bosan, memberikan faidah ilmu, memberikan nasihat, memberikan ucapan-ucapan yang baik dan doa-doa barakallahu lak, barakallahu fik, jazakumullahu khair. Ucapan-ucapannya penuh kebaikan. Maka berapa dari manusia yang mana dia sangat dicintai oleh kebanyakan manusia karena kebaikan akhlaknya. Dan begitulah keadaan Abdullah ibn Mubarak, seorang pejuang yang gagah berani, tetapi enak diajak bicara, enak diajak duduk dengan saudara-saudaranya. Itu tadi pengakuan dari Al-Auza'i, seorang imam hadis dari Suria. Maka di saat datang Ibnul Mubarak ke Suria menuntut ilmu kepada dia, maka diakui bahwa muridnya ini sangat baik untuk dijadikan teman bicara dan teman duduk. Berkata Sufyan ibnu Uyainah, faqihun alimun, ma qaddama alaina ahadun yusbihu Abdullah ibn Mubarak, kana faqihan aliman abidan zahidan sakhian syairan sujaan. Maka Sufyan ibnu Uyainah termasuk dari guru juga dari Abdullah ibn Mubarak. Dia berkata, tidaklah orang yang datang kepada kami, di mana Sufyan ibnu Uyainah? Di Makkah. Dia mengajar akhirnya di Makkah. Maka di saat datang Abdullah ibn Mubarak dikatakan, tidaklah seorang seperti Abdullah ibn Mubarak yang datang belajar kepadaku. Dia seorang yang faqih, dia seorang yang alim, dia seorang ahli ibadah, dia seorang yang zuhud, dan seseorang yang ahli syair dan pemberani. Maka inilah keadaan Abdullah ibn Mubarak. Semua guru-gurunya mencintainya. Dan begitu pun Syu'bah ibnul Hajjaj yang ada di sanad ini. Dia imam muhaddits dari Irak. Berkata Syu'bah ibnul Hajjaj yang merupakan gurunya juga seperti di sanad ini, lihat dia adalah gurunya. Maqaddama alaina min nahiyatihi mithlahu. Maka tidak ada orang yang datang kepadaku sebagai murid menyaingi seperti dia. Tidak ada tandingannya. Lihat bagaimana guru-gurunya mencintai dia. Subhanallah. Dari adab dan kecerdasan. Maka sebagian dari guru mencintai murid-murid. Terutama guru-guru yang ikhlas. Kalau hanya dosen-dosen gak memandang murid. Belajar, gak belajar, terserah, yang penting gue dapat tiap bulan uang gajian dari universitas. Mau belajar, gak belajar. Maka dulu yang pernah kuliah, dosen-dosen cuek saja. Dan murid-murid pun tidak begitu seperti di SMA ataupun SMP. Maka berbeda hubungan antara mereka dengan para murid. Apalagi murid-murid yang nakal. Dan begitu pun Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan al-a'imah arba'ah. Imam-imam penghafal itu 4. Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik ibnu Anas, wa Hamad ibnu Zaid, wa Abdullah ibnul Mubarak. Wa huwa ahabbu ilayya min Sufyan. Maka berkata Abdurrahman ibnu Mahdi yang hidup di Tabaqah yang ke-9 di zaman Imam Asy-Syafi'i, termasuk dari muridnya Abdullah ibnul Mubarak. Dia katakan imam penghafal itu ala dia. Setiap orang mempunyai perbedaan pandangan. Bagi dia ada 4 bagi Abdurrahman ibnu Mahdi. Pertama Sufyan Ats-Tsauri, kedua Imam Malik ibnu Anas, ketiga Hamad ibnu Zaid, dan keempat Abdullah ibnul Mubarak. Bahkan dia katakan Abdullah ibnul Mubarak lebih kuat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Maka ini ucapan Abdurrahman ibnu Mahdi.
Ma ra'aitu misla Ibnul Mubarak, bahwa tidak pernah aku melihat orang seperti Abdullah ibnul Mubarak. Wa huwa a'lam min Sufyan ats-Tsauri, dan dia bagi saya lebih kuat daripada Sufyan ats-Tsauri. Dan berkata Ali ibnul Madini, siapa Ali ibnul Madini? Gurunya Imam Al-Bukhari yang sangat kuat di hadis dan kuat penyakit ilal. Dilaqabi apa? Hayatul Wadi, ular derik padang pasir. Maka dilaqabi orang-orang cerdas cendekia, orang-orang ahlu sunnah dengan perkara-perkara yang ngeri, seperti ular derik padang pasir. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Maksudnya berbahaya kepada kelompok ahlul bid'ah di zamannya. Maka dia dengan keilmuan hadis yang tidak ada duanya membantah kelompok orang-orang ahlul bid'ah di zamannya yang sesat dengan mudah. Maka ditakuti. Ahlu sunnah yang mempunyai ilmu ditakuti. Seperti para ulama ahlu sunnah di zaman now ditakuti oleh kelompok ahlul bid'ah karena mereka akan memberangus subuhat-subuhat kebid'ahannya. Maka Ali ibnul Madini yang dilaqabi dengan Hayatul Wadi, ular derik padang pasir, dan laqab-laqab seperti ini dimutlakkan juga kepada para ulama ahli sunnah yang kebanyakan ahlul hadis dan juga banyak membantai dari syubhat ahlul bid'ah di zamannya. Seperti Ali ibnul Madini, juga Waqi' ibnul Jarrah digelari apa? At-Tinin, the dragon, sang naga. Dan naga di sini sampai disebutkan oleh para ulama, maka tidaklah dia itu kecuali membakar orang-orang yang ada di sekitarnya. Dibakar oleh Waqi'. Pakai apa dibakarnya? Dengan ilmu. Tidak ada yang menandingi dia. Maka ahlul bid'ah di zamannya lari karena ilmunya. Subuhat-subuhat mereka dibantah. Dan seperti ini laqab-laqab. Dan begitu pun di zaman kami dulu belajar dengan Syekh Mukbil, dia ma'ruf dilaqabi apa? Asadus sunnah, singanya sunnah. Maka dia di zaman itu memberangus dan membuat ketar-ketir ahlul bid'ah yang ada di zamannya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa ahlul hadis, para ulama itu sangat dibenci dan ditakuti musuh-musuh sunnah. Itu menjadi kenyataan. Adapun bagaimana pengaku ahlus sunnah namun dicintai oleh jamaah tabligh. Seperti antum lihat Firanda foto bareng dengan jamaah tabligh, apalagi ada juga video orang jamaah tabligh ini menggenjreng musiknya dengan gitarnya. Kif ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah itu tidak bisa bersatu dan ditakuti. Maka adapun ini foto bareng dengan istri-istrinya antara Dery Sulaiman jamaah tabligh dengan Firanda, maka menunjukkan bahwa ini agamanya bagaimana. Kalau dia ahlus sunnah akan dibenci oleh kelompok ahlul bid'ah. Dan itu hakikatnya. Kita disebut Wahabi, kita disebut demikian dan demikian. Mereka cinta sesama muslim, namun di saat mengetahui dakwah kita ahli sunnah, jadi membenci. Itu karena memang ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah bagaikan air dengan minyak. Bisa bersatu air dengan minyak? Udah pernah coba? Air, tuangkan minyak, maka tidak akan bersatu. Itulah keadaan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Maka mereka, kelompok ahlul bid'ah sangat takut dengan ahlu sunnah. Terutama ahlu sunnah yang pandai, cerdas, manhajnya kuat, takut. Maka jika kita mengisi, seperti kemarin di Lubuk Linggau, ada namanya Yusuf, yang dulu di Muara Bungo, orang Roja. Maka mereka takut, jangan hadir ke majelisnya dua orang itu, si Said dan Abu Taubah. Jangan. Sampai disebutkan seperti itu. Akhirnya kelompok Roja tidak datang dengan kita. Alhamdulillah. Namun poinnya mereka takut bertemu dengan kita. Takut dirubah otak-otak mereka, para pemuda-pemuda mereka dengan kita. Dengan ilmu yang Allah mudahkan kepada kita. Itulah kenyataan. Maka aneh jika ada salafi, ngaku salafi, kemudian berbarengan dengan jamaah tabligh, berbarengan dengan orang-orang sufi, berbarengan dengan kelompok-kelompok yang lain, maka tidak pantas dan tidak akan terjadi. Kecuali salafi itu memang
dalam keadaan penuh basa-basi. Maka Ali Ibnul Madini yang digelari Hayatul Wadi, ular derik yang menakutkan, dia mengatakan siqotun imam. Dan Malik Ibnu Anas mengatakan faqih Khurasan, digelari dengan orang yang faqih dari Khurasan. Khurasan itu Iran sekarang. Dan berkata Muhammad Ibnu Sa'ad Al-Waqidi siqotun ma'mun imam, hujjatun katsirul hadis. Maka ini pujian-pujian para ulama kepada dia, dan masih banyak yang lainnya kita tinggalkan untuk mengejar waktu. Maka dia meriwayatkan kemudian an Syu'bah. Maka gurunya Ibnul Mubarak adalah Syu'bah. Maka Syu'bah itu siapa? Sering kita sebutkan, namun tidak apa-apa di sini karena rawi yang baru di Kitabul Ilm, di Kitabut Tauhid telah lewat banyak. Maka kita di Kitabul Ilm ini bagaikan mengulang faidah-faidah yang terdahulu. Maka siapa Syu'bah? Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam, dan dia Al-Wasiti Al-Basri. Maka dia hidup di Basrah, Al-Azdi Al-Wasiti. Maka Basrah adalah bagian kota-kota dari Irak sekarang. Maka ada Baghdad, ada Basrah, ada Kufah. Itu semuanya di negeri Irak di zaman now. Maka Irak itu besar dulu, lebih besar dari yang ada sekarang. Dan perbatasannya dengan Iran dinamakan Khurasan. Dan Khurasan Iran dulu luas, lebih luas dari yang ada di peta sekarang. Zaman dulu lebih luas, masuk ke bagian Eropa, masuk ke bagian Uni Soviet. Maka Khurasan itu lebih luas daripada hanya sekedar Iran sekarang. Maka Syu'bah Ibnul Hajjaj dia dari Al-Wasit. Maka Al-Wasit negeri selain dari Baghdad, maka Al-Wasiti nisbahnya. Dan dia adalah imam. Dan Imam Syu'bah hidup di tabaqah yang ke-7. Berarti dia adalah gembongnya itba'ut tabi'in. Maka dia hidup sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Al-Auza'i, sezaman dengan Sufyan Ats-Tsauri, sezaman dengan Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, sezaman dengan Laits Ibnu Sa'ad Al-Misri dari Mesir. Ini semuanya satu zaman. Maka Syu'bah Ibnul Hajjaj dia imam. Disebutkan oleh para ulama seperti Ahmad Ibnu Hanbal, lam yakun fi zamanihi mithlahu fil hadis, karena ummah wahdahu fi hadas sya'n. Maka tidak ada bandingan dia di zamannya dari ilmu hadis. Maka dia itu bagaikan ummah di dalam ilmu hadis, bagaikan umat manusia semuanya dalam ilmu hadis. Dan disebutkan oleh Abu Daud As-Sijistani. Siapa Abu Daud As-Sijistani? Penulis Sunan Abi Daud. Laisa fid dunya ahsan haditsan minhu. Tidak ada di dunia ini lebih baik daripada dia di ilmu hadis. Dan berkata Imam Al-Hakim, Imamul A'immah fi ma'rifatil hadis. Dia adalah imam dari ilmu hadis di zamannya. Maka ini keagungan Syu'bah. Dan dari keagungan Syu'bah, huwa awal man fatasha al-isnad fi Irak. Dia orang pertama yang membuka jarh wa ta'dil di Irak. Maksudnya, dia yang mulai membuka kedok-kedok orang-orang yang dhaif, orang-orang pemalsu hadis. Maka dia disebutkan di majelis kepada murid-muridnya, ta'alau nagtab sa'atan fillah. Mari sini kita melaksanakan ghibah untuk Allah. Apa itu ghibah untuk Allah? Maksudnya di sini dia membicarakan rawi-rawi ghibah ini, tapi untuk Allah maknanya tidak berdosa, bahkan nasihat agar manusia menjauhi rawi-rawi yang dhaif tadi. Maka fulan ibnu fulan dhaif, jangan belajar dengannya. Fulan ibnu fulan pendusta, jauhi dia. Fulan ibnu fulan mudallis, jika kamu duduk dengannya, dengar baik-baik. Jika haddatsana tulis. Jika qala atau an, jangan ditulis, dia tidak mendengar dari gurunya. Seperti itu. Maka ini ghibah apa tidak? Si fulan dhaif, si fulan matruk, hadisnya dibuang ke tong sampah. Ghibah.
namun gibah untuk Allah. Karena kalau imam muhaddis yang tahu kedudukan rawi-rawi atau tahu orang-orang yang buruk pada zaman itu, dia diam, maka manhaj seperti ini, seperti Raja ataupun Sururiyah dan yang lainnya, maka manhaj seperti ini membuat kaum muslimin masuk ke belangga dan dia diam. Maka syaitonun akhros. Maka para ulama tidak diam. Ada kesalahan dari Syekh Fulan dibicarakan. Jangan duduk dengan Syekh Fulan, pemikirannya bid'ah, pemikirannya sesat. Itu manhaj ahli sunnah. Dan begitu pun rawi-rawi. Seperti Imam Syu'bah, jangan duduk dengan Fulan, dia kadzab, pendusta. Hadis-hadisnya palsu. Jangan duduk dengan si Fulan, dia matruk, hadisnya ditinggalkan. Jangan duduk dengan si Fulan, dia sarikul hadis. Apa makna sarikul hadis? Pencuri hadis. Jadi dia dapat sanad di sini, matan di tempat lain disambungkan, seakan-akan satu hadis, padahal tidak nyambung. Maka ini adalah pekerjaan mereka muhaddisun dan pekerjaan ulama. Maka para ulama di zaman now, misalnya seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Ibnu Baz, Ibnul Utsaimin, dan di zaman now yang masih hidup seperti Syekh Saleh Fauzan dan juga Syekh Rabi, jika dia mencela dari ulama-ulama yang ada di zamannya, jangan duduk dengan fulan, jangan duduk dengan fulan, itu nasihat. Dan itulah pekerjaan ahli sunnah. Adapun dai-dai yang melempem seperti Sururiyah, Roja dan yang lainnya, semua sama. Maka ada kajian UAH, UAS, malah dianjurkan datangi. Yang penting ilmu. Ambil ilmunya, ambil yang buruk, kebalik. Ambil yang baik, buang yang buruk. Maka kita katakan, apakah kita ini mau makan pisang? Pisang diketahui mana yang buruk, itu yang coklat-coklat dibuang, yang masih kuning dimakan. Bisa kita memilih pisang baik dan buruk. Namun ilmu, datangi UAH, UAS dan yang lainnya, datang majelis ilmu, penuhi majelis ilmu. Maka semua disuruh datang. Karena kita akan mendengar Al-Quran dan Sunnah. Dipikirnya itu. Padahal Al-Quran dan Sunnah bisa diseret sesuai kebid'ahan mereka. Ahlul bid'ah dari zaman dulu beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu yang ada pada mereka. Namun pemahamannya pemahaman siapa? Maka semua ahlul bid'ah yang kita pelajari dari Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, bahkan Khawarij, mereka sesat dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bedanya dengan kita? Kenapa tidak sesat? Karena kita ala fahmi salafus soleh. Quran dan Sunnah kita kembali kepada sanad, berkata Qatadah, berkata Ibnu Abbas, berkata Al-Hasan Al-Basri, kembali kepada para salaf maknanya. Kalau mereka tidak, tanpa sanad, kata syekh kami demikian dan demikian, kata pendiri Ikhwanil Muslimin demikian dan demikian, kata pendiri Jama'atut Tabligh ayatnya demikian dan demikian. Maka untuk contoh yang dekat, ayat Al-Quran dijadikan oleh orang-orang Jama'atut Tabligh dalil untuk khuruj dari Al-Quran. Apa? Surat Al-Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat. Dalil khuruj. Khuruj itu ada di Al-Quran. Mana dalilnya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Coba artikan dengan benar apa makna ayat ini. Pujian kepada para sahabat. Maknanya, kalian wahai para sahabat, sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Mereka membohongi umat. Khuruj ini 40 hari berdakwah. Atau paling mampu seminggu atau 3 hari keluar. Itu ada dalilnya di Al-Quran. Dibohongi. Apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kan dekat dengan khuruj. Ukhrijat, khuruj. Maka seperti itu. Kelompok ahlul bid'ah beristidlal dengan Al-Quran. Namun tidak pada tempatnya. Jangankan mereka. Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi. Itu pun ada dalilnya di Al-Quran. Mengaku nabi ya. Sudah kafir. Ada dalilnya. Dan kita pernah dulu di Salatiga nikos dengan mereka. Waktu saya masih mau ke Yaman. Mendakwahi mereka. Ketemu dengan mereka, dari mana kalian? Kita dulu di Al-Irsyad,
kita diterima di Tengaran Al-Irsyad. Dulu kita pengennya ke Saudiyah, kuliah di Jamiah Islamiyah. Namun tidak tertarik dengan sistem kampus, kita pinginnya ke Yaman. Dan mau ke Yaman bertemu dengan mereka di Salatiga. Akhirnya kita, dari mana kalian? Kita Ahmadiyah. Hah? Kalian mengaku saya? Katanya Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Iya. Yakin banget. Kan Nabi Muhammad akhir Nabi. Kita punya dalil di Al-Quran. Bingung kita. Dalil Al-Quran yang mereka akan berikan kepada kita justru ayat itu membantah mereka. Apa itu? Di Al-Quran Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bahwa tidaklah Muhammad itu seperti bapak-bapak kalian, tetapi dia itu khataman nabiyyin. Ya, justru itu ayat yang aku akan membantah kalian. Ternyata ayat 1 pemahamannya yang berbeda. Ini dia. Perbeda kita dengan kelompok ahlul bid'ah. Kita memahami Al-Quran, mereka memahami Al-Quran sama sumbernya Al-Quran. Tapi ala fahmi man. Ini yang membedakan. Kita ala fahmi salafus soleh. Dijadikan Al-Quran dengan dalil pemahaman as-salafus soleh. Mereka pemahaman gembong-gembong mereka. Lihat. Mirza Ghulam Ahmad beristidlal dengan ayat ini. Kita beristidlal ahlu sunnah dengan ayat ini. Apa makna ayat ini? Bahwa Nabi Muhammad khataman nabiyyin, makna khatim adalah penutup dari segala nabi. Dan diikuti dengan hadis-hadis yang mutawatir bahwa Nabi mengatakan di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah muttafaqun alaih, Nabi melewati kepada orang yang membangun rumah. Tinggal satu lagi batako ataupun satu lagi labnah, tanah yang akan disusun. Sempurnalah setelah itu rumah. Maka Nabi di saat lewat dikatakan kepada para sahabat, "Ana kamasalil anbiya kama hada atub au hadatin ala hadal bait." Maka permisalan aku sebagai penutup para nabi seperti akhir labnah, akhir dari bata ini. Jika ditempelkan, sempurna rumah sudah jadi. Itulah aku. Maka ini jelas bahwa Nabi penutup para nabi. Nabi Muhammad penutup para nabi, itu maknanya. Maka ayat khataman nabiyyin penutup para nabi. Ini ayat kita beristidlal dengan makna salaf. Namun kalau ditanya Ahmadiyah apa maknanya? Kita juga beristidlal dengan ayat ini. Namun khataman nabiyyin maknanya nabi itu perhiasan terbaik dari para nabi. Perhiasan? Iya. Kan khotim itu perhiasan. Coba lihat kamus. Lihat, mereka bahkan nyebut seperti itu. Lihat kamus. Di kamus itu khotim ada 2 makna. Seperti yang kita fahami, gito'an syai'in, penutup segala sesuatu dinamakan khotim. Maka disebutkan khotimul Quran, doa khotimul Quran meskipun tidak ada bid'ah. Maksudnya doa penutup Al-Quran. Khotim itu penutup. Ataupun segala sesuatu di akhir. Tidak ada yang ada lagi. Maka di hadis disebutkan wa ana khatimun nabiyyin. Di hadis disebutkan la nabiyya ba'di. Aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ini pemahaman yang benar. Sehingga tidak boleh ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Kecuali para dajjalin, orang-orang pendusta. Kenapa Mirza Ghulam Ahmad beristidlal dengan ayat ini? Karena maknanya khatimun nabiyyin bukan penutup, tetapi makna yang kedua yang diambil apa? Perhiasan. Jadi kesimpulannya, lihat pemahamannya yang beda. Satu ayat, kita memahami tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalian kafir. Mereka, jangan mengkafirkan aku beristidlal dengan Al-Quran. Lalu apa maknanya? Nabi Muhammad khatimun nabiyyin, sama dengan kita ayatnya. Namun kita melihat maknanya penutup para nabi dan dijelaskan di hadis la nabiyya ba'di, tidak ada nabi-nabi selain aku. Namun mereka mengatakan Nabi Muhammad perhiasannya para nabi. Khatim di sini adalah cincin perhiasan para nabi yang maknanya Nabi Muhammad nabi terbaik, cincinnya para nabi, dan tidak menafikan nabi-nabi setelahnya. Maka Mirza Ghulam Ahmad nabi dari para nabi, tetapi Nabi Muhammad lebih baik. Ayatnya sama, maknanya berbeda. Paham?
Dan ini seperti ini banyak. Jadi please, jangan seperti orang-orang roja, orang-orang yang dai-dai melempem. Silahkan ikuti kajian UAH, UAS, USA, United States of America sendiri, bahkan belajar dengan semua ustadz-ustadz yang ada. Dan ini di mana-mana. Setiap ustadz-ustadz yang datang dari pihak manapun, maka ambil ilmunya. Adapun ahlu sunnah menasehati, jangan duduk dengan fulan, jangan duduk dengan alan, karena nasihat, karena amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dan masyhur dari ucapan Imam Ahmad, karena Imam Ahmad sama, dia di zamannya berperang dengan kelompok ahlul bid'ah, terutama orang-orang yang mengatakan khalqul Quran. Maka Imam Ahmad banyak menyebutkan si fulan dai tidak benar, si fulan benar, si fulan sunni, si fulan bid'i. Maka ditanya, ya al-imam, ila mata tujarrih nas? Maka sampai kapan wahai imam kamu menyebut keburukan manusia agar terjauh dari dia? Jangan belajar dengan dia. Dia ahlu sunnah, dia ahlul bid'ah, dia dhaif, dia matruk, ditinggalkan hadisnya. Sampai kapan? Maka dikatakan, lau sakattu ana wa sakatta anta fa kaifa nas ya'rif al-haq minal batil. Lihat bagaimana ucapan Imam Ahmad. Kenapa aku menyebarkan ucapan-ucapan seperti ini terus? Kalau kamu melihat kemungkaran dan kamu diam, dan aku mengetahui si fulan ahlu bid'ah, si fulan pendusta, si fulan hadisnya dhaif, dan aku diam, kamu diam, aku diam, maka bagaimana manusia mengetahui yang hak dari yang batil? Ini dia. Kenapa orang-orang yang mengaku ahli sunnah tapi diam dari kebid'ahan, tapi diam dari orang-orang yang sesat, alah semuanya sama, mereka pun sama membaca Al-Quran seperti kita. Coba ceramah-ceramahnya, dengar, kan dalilnya Al-Quran, hadis, sama seperti kalian ahli sunnah. Maka di sini orang-orang yang seperti ini mengajak untuk belajar kepada kelompok ahlul bid'ah, ataupun diam kalian jangan mencela kelompok ahlul bid'ah, maka ini adalah keburukan, tidak ada amanah. Karena di dalam agama ini, di hadis Tamim ibnu Aus Ad-Dari disebutkan ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Jika kita melihat saudara kita belajar kepada kelompok ahlul bid'ah, please jangan hadir. Karena apa? Karena kesesatan ada padanya. Oh begitu, terima kasih nasihatnya. Itulah di dalam Islam. Dan juga sesuai dengan ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka harus dalam suatu daerah, suatu tempat, suatu komunitas ada yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Maka mereka orang-orang yang faulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka amar bil ma'ruf nahi mungkar dan nasihat itu perkara asas dalam agama kita. Sehingga tidak boleh ada ustadz tahu kalau ini kelompok jamaah tabligh apalagi menggenjreng baru taubat dari nyanyi, kemudian masuk kepada agamanya jamaah tabligh, akhirnya yang tadinya nyanyi itu haram maka tetap dipakai. Sehingga dakwah dia dengan menggenjreng di jamaah tabligh. Kenapa? Karena masuk jamaah tabligh. Karena perkara yang haram ini diam. Yang penting ngaji. Akhirnya ya sudah. Yang tadinya dia di panggung merasakan dia itu haram, musik. Kemudian pindah kepada jamaah tabligh jadi dakwah dengan musik. Jadi ibadah. Maka apa yang dia karang, raja mati, orang kecil mati, orang besar mati, itu judulnya. Semuanya mati. Maka yang tadinya dia di panggung merasa dosa, sekarang dia di jamaah tabligh ibadah. Lihat syaitan memalingkan manusia. Dari yang tadinya haram kepada perkara yang haram jadi ibadah. Jadi dia sekarang membuat lagu-lagu itu ibadah. Nah di sini malah yang mengaku dai sunnah bergumul dengan mereka, tidak menasehati, tidak mengeluarkan dari pemikiran yang salah, malah duduk foto-foto bareng dengan istri-istrinya, maka tidak pantas dai sunnah seperti itu. Kemudian Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah Ibnu Di'amah,
Dan Qatadah Ibnu Di'amah seorang imam muhadis dan dia buta. Dan dari keadilan dan hikmah Allah mengambil mata kepalanya, namun Allah membukakan mata hatinya. Sehingga dia buta, tetapi dia jika mendengar sesuatu akan dihafal. Maka itu keadilan Allah dan itu hikmah dari Allah. Maka Qatadah Ibnu Di'amah disebutkan, idza hafidha syai'an idza sami'a syai'an hafidhahu. Jika dia mendengar sesuatu dia akan menghafalnya. Maka jika dia pergi ke pasar, dia menutup telinganya dengan kapas. Kenapa? Agar tidak mendengar apa suara-suara yang ada di pasar. Maka terbayang di zaman tabi'i, pasar itu ya pasar. Ada yang jual demikian dan selesai. Namun pasar di zaman now, setiap toko mempunyai sound system yang sangat besar. Dan setiap toko mempunyai sound system yang besar dan musik-musik yang genrenya lain-lain. Ini dangdut, toko yang ini pop, toko yang ini nge-rap, toko yang sana barat. Akhirnya seperti Qatadah kalau datang ke pasar akan hafal album-album. Mulai album dangdut, mulai nge-rap, mulai lagu pop, mulai lagu rock, mulai lagu barat, semuanya akan dihafal. Maka oleh sebab itu, Qatadah jika masuk ke pasar dia menutup telinganya agar semua yang diucapkan manusia tidak dia hafal. 10.000, 10.000, sekilo 10.000. Nanti dia pulang 10.000 sekilo. Hafal dia. Apalagi di zaman now musik-musik, setiap toko, setiap counter ada musiknya, maka dia pulang akan hafal musik dangdut, musik pop dan seterusnya. Maka inilah keutamaan Imam Qatadah, maka dia imam di ahli tafsir juga. Tafsirnya tafsir Qatadah sangat kuat, terutama sanad yang sering kita ulang dari Bishr ibnu Muhammad al-Aqdi, dari Yazid ibnu Zurai, dari Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah. Sanadnya sahih. Maka ini Qatadah dan banyak sekali pujian para ulama kepadanya kita tinggalkan dari sahabat Anas ibnu Malik. Dan Anas ibnu Malik telah kita lewati biodata dan biografinya, maka cukup. Maka di sini poin pendalilannya, Nabi Muhammad menulis kitaban au arada an yaktuba, atau dia ingin menulis kitab, kata para sahabat, faqila lahu innahum la yaqrauna kitaban illa mahtuman. Ya Rasulullah, surat yang mau engkau kirim kepada raja-raja seperti kemarin hadis dikirim ke Kisra, raja diraja dari Persia, dan di hadis Sahih Al-Bukhari di nomor 7 mengirim ke Hiraklin Azimir Rum, dibawa kepada suratnya itu Heraklius dari Roma. Dan begitu pun kepada raja-raja Arab dari penyembah-penyembah berhala, maka Nabi menulis dakwah. Subhanallah, Nabi yang ami, tidak bisa baca tulis, menyuruh untuk menulis dakwah. Maka ditulislah. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka tidak mau membaca kecuali ada bukti bahwa ini dari kamu. Dan itu memang yang ada dari zaman dahulu sampai zaman now. Siapa yang menulis ini? Tidak sembarang, harus ada bukti. Ini dari Muhammad Rasulullah. Maka akhirnya disebutkan, wahai Rasulullah, mereka tidak akan mau membaca kecuali ada bukti ini dari kamu. Ila mahtuman, kecuali dicap oleh kamu atau ditandatangani. Seperti sekarang tanda tangan materai. Ini dari saya kepada pemerintah, misalnya untuk memberikan kewarganegaraan kepada istri saya, mana suaminya, ini tanda tangan materai. Itu kalau Nabi tahu tanda tangan, Nabi tidak baca tulis, tidak tahu sains bagaimana tanda tangan. Akhirnya apa? Ya sudah, dia membuat khotam. Khotam itu cap yang sekaligus dijadikan oleh dia cincin. Jadi khotamnya itu, stempelnya itu cincin. Jadi terus dibawa oleh dia. Maka dikatakan oleh Anas,
Maka akhirnya dibuatlah khotam. Fattakhadha khotaman min fiddatin. Maka Nabi memerintahkan untuk dibuatkan cincin dari perak. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Disebutkan bahwa perhiasan cincin itu terukir. Dan nanti kalau dicap tertulis Muhammadun Rasulullah. Bukan Yayasan Mukbil Al-Wadi. Tetapi Muhammadun Rasulullah. Seperti itu. Maka di sini kemudian berkata rawi, ka'ani angduru ila bayadihi fi yadihi. Maka rawi di sini mungkin Anas, sahabat. Maka aku melihat cincin itu dari perak putih di tangannya. Fakultu li Qatadah. Nah di sini rawi murid Qatadah siapa? Dohirnya Syu'bah. Dari rawi di sini. Berkata Syu'bah, aku berkata kepada Qatadah, kamu meriwayatkan kepadaku terukir Muhammad Rasulullah itu dari siapa? Nah di sini menanyakan siapa yang memberitahu bahwa khotam itu tulisannya Muhammadun Rasulullah. Kata Qatadah, dari Anas, guruku. Nah di sini bersambung. Bagaimana khobar yang diterima dari murid? Murid menanyakan, dari mana? Kata Syu'bah kepada Qatadah, kan sanadnya Syu'bah an Qatadah an Anas. Kata Syu'bah kepada Qatadah, dari mana informasi tentang khotam Nabi itu tulisannya Muhammadun Rasulullah bukan la ilaha illallah misalnya. Maka dari Anas. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka mengambil hadis tidak sembarangan. Mereka menanyakan kepada gurunya. Kemudian gurunya mengatakan aku mendengar dari guruku. Maka khobar-khobar yang ada di sini semuanya sahih. Maka inilah yang bisa kita berikan. Dan poin pendalilannya di sini. Nabi SAW memberikan wijadah dan ijazah. Memberikan surat-surat kepada raja-raja di zaman dulu. Dan para sahabat mengingatkan mereka tidak mau membaca kecuali ada bukti dari kamu. Tanda tangan Nabi belum bisa karena tidak baca tulis. Ya sudah khotam. Akhirnya stempel Nabi meminta dibuatkan stempel sekaligus dijadikan cincin. Dan dilihat oleh Anas dohirnya. Aku melihat putih dari perak itu di jari Nabi. Dan ditanya juga Qatadah oleh Syu'bah, dohirnya, muridnya. Siapa? Dari mana sumber yang mengatakan tertulis Muhammadun Rasulullah terukir? Dari Anas ibnu Malik. Maka inilah hadis yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.